Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan like agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Bagaimana jika suatu hari nanti koruptor tidak hanya dipenjara, tetapi juga kehilangan harta yang terbukti berasal dari hasil korupsi? Belakangan ini beredar kabar bahwa rancangan undang-undang perampasan aset dicoret dari prolegnas. Benarkah? Dan jika disahkan, apakah koruptor benar-benar tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya? Simak faktanya sampai selesai. Beberapa hari terakhir, rancangan undang-undang perampasan aset kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah beredar informasi di media sosial yang menyebut pembahasannya dihentikan karena dicoret dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Faktanya, berdasarkan penjelasan resmi Badan Legislasi DPR, kabar tersebut tidak benar. Wakil Ketua Balik DPR, Martin Manurung, menegaskan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset masih masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2026. Pembahasannya masih berlangsung di Komisi 3 DPR dengan melibatkan akademisi, pakar hukum, praktisi, dan berbagai unsur masyarakat. Lalu, apa tujuan rancangan undang-undang ini? Rancangan undang-undang perampasan aset bertujuan memperkuat dasar hukum agar negara dapat mengambil kembali aset yang terbukti berasal dari tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan berat lainnya. Tujuannya bukan hanya menghukum pelaku dengan penjara, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset hasil kejahatan. Apakah semua harta koruptor otomatis dirampas? Jawabannya tidak. Penyitaan tetap harus melalui proses hukum dan pembuktian sesuai aturan yang berlaku. Yang dapat disita adalah aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, bukan seluruh harta seseorang tanpa dasar hukum. Rancangan undang-undang ini mendapat dukungan karena dinilai dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan membantu memulihkan kerugian negara. Namun, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya menjaga kepastian hukum, melindungi hak warga negara, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, pembahasannya dilakukan secara hati-hati. Jadi hingga saat ini, rancangan undang-undang perampasan aset masih berada dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan masih dibahas DPR. Kabar bahwa rancangan undang-undang tersebut dicoret tidak sesuai dengan penjelasan resmi Badan Legislasi DPR. Menurut Anda, apakah rancangan undang-undang perampasan aset perlu segera disahkan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi politik terbaru berdasarkan fakta.